Oke, hai malam semuanya. Anda-anda yang berada di tempat masing-masing. Ini senyumnya sudah pada seru banget. Padahal ngomongin horor. Dandannya layaknya pergi pernikahan. Ada Kak Merin Ayen, hai, halo. Nih, kemudian ada Bang Rifatul Auzan. Kalau Kak Merin Ayen kayaknya pengikut salah satu partai yang populer. Bang Auzan juga sama Iya, ya, dari iya, latar belakangnya. kejelasannya, latar belakangnya. Dan ada Mas Wigit yang juga sepertinya rumah Anda lebih seram ya dibandingkan kita-kita. Iya, Ya. Apakah Anda siap berjuang dengan pertanyaan-pertanyaan kami tentang hal-hal malam hari ini? Ini adalah sebuah konten yang kita sebut sebagai konten merinding, di mana teman-teman kita bakal nyeritain ini cerita pribadi mereka masing-masing tentang pengalaman mereka berhadapan dengan hantu, baik itu sebagai manusia biasa maupun sebagai manusia bertuhan, kalau masih beriman. Nah, so mungkin kita bisa mulai dari siapa dulu nih? Mas Wigit kan punya banyak pengalaman ya, ada yang di Papua, ada yang di Jogja. Nah, even sekarang tinggal di Kabupaten Ketapang. Ceritaan deh pengalaman seramnya. Mungkin kali pertama berkenalan dengan hantu itu kapan sih? kalau cerita hantu ini menarik soalnya Bang Eng ya. Jadi berkenalan dengan hantu itu pertama kali kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Kebetulan ya kan, karena kebetulan ini dari keluarga saya ini tuh ada beberapa yang memang punya six sense gitu nah. Hmm. Jadi Termasuk Anda kah? akhirnya, Termasuk Anda kah? nah saya kan tiga bersaudara nih kan. Saya tiga bersaudara. Kalau kakak dengan adik saya ini benar-benar yang bisa ya bisa langsung lihat aja wujud gitu kan. Nah, kalau saya ini tipe di mana saya hanya bisa merasakan saja. Lebih pernah merasakan, kemudian kalau untuk melihat itu, kalau nggak terlalu sering sih, 50-50 sih. Tapi lebih seringnya hanya merasakan. Gitu. Jadi, kalau dulu saya masih ingat banget yang saya lihat ya Bang Eng ya. Ini langsung ya kan. Jadi, kebetulan kan rumahnya dekat gereja, ya kan, dekat gereja. Dan saya itu kan tipe orang yang dari kecil itu sudah jadi aktivis gereja. Nah, bisa-bisa saya tuh pulang dari gereja itu jam 11 malam, ya kan? Nah, di sebelah gereja itu ada yang namanya pohon mangga besar. Nah, disitulah saya yang pertama kali melihat, saya belum tahu kalau itu tuh, kalau orang Jogja bilang itu peri. Jadi bentuknya itu kayak nyala lampu, Bang En. Oke. Nyala Jadi lampu yang mangga memang itu paling terkejut. jadi kayak Tinkerbell ya? Iya, benar, Tinkerbell. Tinkerbell. Ya, Tinkerbell itu Jadi kan itu, sebenarnya agak dekat dengan Annabelle ya. Secara ada belnya Bang ya? Ada belnya ya? Jadi. Ada bel. Boleh lah Bang, cocok. Cocok loginya itu, cocok banget sih. Boleh banget sih. Tapi benar itu loh. Jadi Ya, waktu itu Tinkerbell-nya itu di dekatnya ada Annabelle. Jadi wujudnya perempuan berdiri ya. Rambutnya panjang, mukanya bopeng. Serius. Jadi perempuan berdiri mukanya bopeng. Iya. Itu di umur berapa tuh Mas Wigit ketemu itu? Di kelas 3 SD. Kelas 3 SD berarti umur 8 tahunan ya. Bagi anak kelas 3 SD itu apaan? Dalam bayangan Mas Wigit sebagai anak kelas 3 SD. Jadi awalnya saya nggak tahu kalau itu hantu, Bang. Jadi pas saya lewat situ tiba-tiba kok ada orang gitu kan. Awalnya kok ada lampu tuh kan, mikir saya kalau dulu kan di Jogja itu kalau yang hewan yang bisa nyala itu tuh apa namanya ya, kok saya lupa ya. Jadi istilahnya itu ada kunang-kunang. Kunang-kunang. Ya, kunang-kunang. Kisahnya kan dari kuku orang mati ya kan. Nah, jadi pas jalan kok ada kunang-kunang, saya bilang gitu kan. Loh, kok terus nggak jauh kok ada perempuan berdiri ya. Saya ngeliat aja kan, saya kira orang ya kan. Jadi saya lihat pelan-pelan, saya lihat wajahnya. Loh, kok bopeng. Baru bopeng itu nggak ada rata atau gimana ya kalau bopeng tuh? Bopeng tuh ini banyak Bang, scare, luka-luka ya. Kayak bukan luka-luka Bang, tapi kayak misalkan ini kan rata kan, jadi kayak ini loh apa namanya, bolong-bolong kayak bekas gitu terbakar.
masuk gitu nggak sih? Oh, Kunyit gitu nggak sih? Masuk-masuk Luka-luka gitu lah ya. Karena ya. jadi kayak kalau muka habis jerawat, habis kena ini cacar tuh kan, ada bopeng-bopengnya. Nah, tapi itu gede-gede Oh ya. iya. Jadi Tapi pas Mas lewat Wigit tak yakin lihat itu deh. bukan orang yang kena cacar kan? Bukan. Yang pas ngambil mangga? Soalnya sampai rumah itu kan, ya awalnya karena saya, loh, kok ada orang mukanya bopeng. Pas sampai rumah, barulah saya tanya kepada ibu saya kan, Bu, kok tadi itu ada wanita bopeng di bawah pohon mangga. Ternyata kisahnya adalah dulu ada perempuan meninggal pas naik Ngapain, bus. Yen? Oh, ada wanita apa, Bang? Ada perempuan yang meninggal di jalan situ, itu waktu naik bus. Jadi dia pas mau naik bus, kakinya yang satu itu belum naik ke busnya itu loh Bang. Kan kalau bus kan ada kayak yang kayak tangga itu kan. Ya, Nah, paham. kakinya itu yang satu itu masih menginjak di aspal, yang satu baru menginjak di tangga. Bisnya langsung jalan, ya udah dia jatuh keseret. Jadi dia itu termasuk Nah, hantu yang baru ya. Berarti semenjak ada bis baru dia itu jadi hantu. Ya, masuk akal juga sih. Iya. Oke. Jadi waktu itu pernah ketemu lagi nggak dengan sosok itu Mas Wigit? enggak. Habis itu ganti lagi. Ganti Oh, lagi. hantunya beda lagi. Ya itu sih Bang. Jadi karena dari keluarga ya kayak ini emang kayak dari keluarga. Jadinya itu perjumpaan itu tuh lebih sering, tapi nggak sesering nggak sesering kakak sama adik saya gitu. Jadi kalau kakak sama adiknya Mas Wigit itu kebanyakan ketemunya dengan bentuk yang sama atau beda-beda juga? Artinya Kalau mereka pohon mangga itu kan masih ya sampai umur masih berapa sampai mungkin sekarang. bahkan masih sampai sekarang. Tapi pernah Iya. nggak ngulangin keadaan serupa ngelihat entitas itu lagi? Enggak, cuma sekali itu aja. Menurut Mas Wigit, kenapa Cuma tuh dia sekali. nunjukin ke Mas Nah, Wigit? Adakah pesan mungkin yang ini ingin sih ia Bang, sampaikan? kayaknya sih enggak, tapi lebih ke ya mungkin dia kalau orang Jawa bilang ya mungkin dia lagi ngises gitu kan. Kan kalau Lagi apa? orang-orang Lagi apa? ngises Itu tuh artinya apa istilahnya tuh, kalau Mas? orang lagi panas gerah gitu kan Bang. Panas gerah gitu terus jadi keluar rumah duduk di bawah pohon gitu biar kena angin semilir. Ngadem Nah, kali. Ngadem kali ya. Jadi Chill, mungkin malam chill. itu lagi cuaca gerah kan, dianya keluar. Kebetulan pas saya melihat dia gitu. Nah, Oke, menarik banget. Mas Wigit terakhir berarti itu ngelihat Bang. hantu kapan Mas Wigit? Kalau terakhir ya belum lama ini Bang. Oh, berarti waktu di Ketapang ya. Kalau kayak Ayen ini kayaknya pas sekarang dia ngelihat. Soalnya ini 2 kali ya ada, nyenggol. Bang. 2 kali ya nyenggol hantunya. Punya Ayen nih. Itu memanglah HP ini. Jadi sekarang itu pas di Ketapang ya Mas Wigit ya? Lagi di set ya Abang di rumah. Dan ini juga di sini nih ada kisah ini sih di kamar saya sendiri nih. Jadi kan saya kan 3 berdua nih ya Bang. Saya 3 berdua laki-laki semua ya kan. Nah di saat kamar saya ini sepi nggak ada penghuni, jadi ada artian saya lagi kunjungan ke desa gitu kan, atau enggak saya lagi ke Tapang, otomatis kamar ini nggak saya tempati kan. Nah pasti pas saya pulang ke rumah itu pasti saya menemukan kelopakkan rambut panjang. Entah itu rambutnya siapa. Itu apakah di kamar mandi atau berserakan di semua tempat? Di kamar saya aja Bang. Teman Anda tidak membawa siapapun kan waktu Anda tidak ada? Mencurigakan sekali. Mencurigakan sekali. Soalnya teman saya istrinya rambutnya pendek ya kan. Ini rambutnya panjang Bang. Apakah dia... Apakah kita sedang membongkar perselingkuhan seseorang? Nampaknya kita sedang membongkar. Sepertinya ada perselingkuhan yang tidak kita ketahui.
Ternyata Anda seperti itu. bagian ini harusnya kita potong, jangan. Jadi Mas Wiki dapat rambut tersebut, rambutnya panjang, tapi sepanjangnya sepanjang apa tuh Mas? eh Panjang, setengah meter lah bang. Oh, Semeter lah, ada yang oh. kadang semeter. Hmm. Pokoknya panjang, tapi lucunya itu merinding kan saya nih. Aduh, salah deh saya. Itu datang tuh bang, bandanya. Makanya ya kan, ini salah saya ceritanya. Ya. Jadi, Benda itu apa? Kata Tidak tahu. benda. Saya tidak ya bener tahu. dong. Kok hilang? Kelihatan nggak? Oh, Mas Wiki, Salah, benar. ada apa ini? Wah, hilang. Ini mau nih merinding. Oh, Cocok dengan judul kita nih bang, merinding bang. informatif sekali, terlihat jelas bulunya. Iya, ini Nampak sekali. Salfok. ini langsung ini bener-bener dari kaki, dari tangan sampai pundak tuh merinding semua nih, Bah. Berarti semua bulu ya? Iya. Semua bulu gimana? Oke. Kecuali Jadi, ada beberapa bulu yang enggak, ya kan? enggak ya. Dia merinding tapi tidak terlihat kan? Tidak terlihat deh. Ya. Jadi Mas Wigit itu percayanya itu apaan? Ya, saya percaya bahwa ini adalah, ya ini. Mereka kan pasti menghuni lebih dulu kan di sini, ya kan? Dan kita Apalagi tahu di ya. sebelah rumah ini, apalagi di sebelah rumah ini kan hutan ya bang ya. Kalau di bahasa ini kan ada area yang dihutankan di sebelah rumah, benar sebelah rumah ini. Jadi menurut saya ya emang mereka udah lama tinggal di sini, ya kan? Kemudian dia dibuka perumahan ini, ya akhirnya ya wajar lah dia sering main kan gitu. Oh, I see. Dan Mas Ya. Wigit terganggu nggak sih sebenarnya secara mental atau secara fisik bahkan mungkin pernah nggak? Enggak. Jadi kalau terganggu sih enggak, karena apa ya? Saya selalu percaya bahwa di saat saya masuk rumah dengan mengucapkan salam, ya kan? Itu pasti penghuni-penghuni yang ada dalam rumah ini pun juga mereka akan, ya istilahnya misalkan di saat mereka duduk, misalkan ya, mereka lagi nongkrong di depan pintu, di saat saya permisi pasti mereka akan, ya udah mereka akan ngasih jalan gitu kan. Jadi di saat saya permisi pun pasti mereka akan ngasih jalan lah nih ya. Jadi nggak akan mengganggu saya gitu kan. Tapi Oke. memang kadang ada beberapa ini sih bang, ada beberapa barang misalkan kayak, ya itu wajar ya kan kalau misalkan barang kan. Jadi kayak kunci yang awalnya saya taruh di atas meja itu bisa hilang selama seminggu 2 minggu. Terus tiba-tiba muncul lagi di atas bantal saya. Oh, saya juga merinding. Sesimpel itu. Wah, itu nggak simpel. Nggak simpel sih itu. Iya, itu nggak simpel sih kayaknya. Itu hanya kunci. Coba handphone. Kayaknya nggak Jangan. mungkin. Itu bakal susah kali. Kayak meresahkan ya dia nampakin Itu, Bang. handphone. Ya. Jadi Lagi nge-stop tuh kayaknya. Jadi tapi memang sampai saat ini misalkan saya 2 hari saya meninggalkan kamar, itu pasti di saat saya bersih kamar pasti ada rambut panjang sampai sekarang. Dan itu jumlahnya lebih dari selembar ya Mas begitu ya? antara 2 atau 3. Oh ya, I see. Ini kayaknya pengalaman saya juga tentang rambut panjang ini juga sangat-sangat sering. Iya kak bang? Ini banget malahan. Saya pernah ada satu rumah yang kita jadiin kantor. Itu setiap kita masuk ke rumah tersebut, kita pasti nemuin rambut yang berserakan, bahkan mungkin kalau digulung-gulung itu hampir satu genggaman. Nah, tapi selama menginap di sana sih tidak pernah ada gangguan ya. Tidak pernah ada gangguan yang aneh-aneh, walaupun itu rumahnya di tengah kota. Hanya ya memang itu tadi rambut banyak banget rambut. Nah, sama ya memang entitas rambut itu yang paling sering ditemui ya. Jadi kadang juga sempat biasanya berdebat juga sama istri apakah memang ini rambut rontok istri atau apa. Tapi itu masalahnya rambutnya itu istri kan juga rambutnya pendek ya.
Sehingga saya menyadari apakah saya selingkuh? Oh, tidak. Nah, itu Wah, jangan-jangan. mencurigakan sekali. Bukan type sendiri. Tapi saya tidak menyadarinya. Tiba-tiba ingatan. Bagaimana itu? Nah, tapi benar banget sih Mas Wigit, serius saya juga pernah mengalami hal tersebut ya. Jadi gangguan-gangguan yang seperti itu baik dari bunyi atau apa namanya rambut. Saya pikir hanya saya aja yang ngalami, ternyata Mas Wigit juga kejadian. Yes. Oke. Untung apa namanya Mas Wigit pacarnya nggak pernah main-main ke Ketapang ya. Kalau nggak kan bisa curiga. Soalnya jauh. Pernah Iya. Mas main ke Ketapang. Oh gitu ya. Oh, ingin memvalidasi Tapi kan nggak main ke rumah, seseorang ya nih. kan? Ke hotel maksudnya. Apakah ini Maksudnya vape kan, hotel? kan Ini kalau pembicaraan apa ini? maksudnya kan kalau masuk ke rumah sini kan susah ya kan, harus izin dan lain sebagainya. Jadi ya udah menginap di penginapan kan gitu. Nice. Oke, ini Main aman. kawan-kawan, ya, yang lain mungkin ada yang ingin berbagi cerita misterinya di rumah yang ditempatin. Ayen kan juga tinggal di kontrakan, Yen ya?